Saudare, berjumpa lagi di channel Cerita Babe dalam lanjutan kisahnya, hikayatnya Dul Ceta yang saat ini dia udah jadi karyawannya Babe Saim. Keseharian Dul Ceta ini udah beda sama kemarin-kemarin. Dul Ceta udah jadi kepercayaannya Babe Saim nih. Tiap hari pokoknya urusan tokonya Babe Saim ini udah dipegang sama Dul Ceta. Dul, kata Babe Saim sama Dul Ceta, gue udah percaya ini toko nih sama lo. Sekarang mungkin gue datang sore aja ya, hari Selasa sama hari Sabtu. Karena hari Selasa kita belanja, hari Sabtu kita ngitung berapa jumlah yang berhasil kita jual. Di selain hari itu lu dari pagi dah sampai sore ya. Si Dul lagi terlena sama posisi itu ngiyain. Ya udah be, kalau emang kayak gitu biar Raya pegang aja di toko. Babe bisa lebih santai gitu, kata si Dul. Saudara, si Dul yang awalnya pengen kerja tapi tetap bisa bantu emaknya, udah gak bisa lagi bantu emaknya. Sore habis asar biasa dia nyariin daun pisang, ini kagak nyariin daun pisang. Nah itu hari kagak ngomong lagi sama emaknya, sehingga besok paginya emaknya kagak bisa berangkat dagang karena kagak ada dagangan. Nah paginya si Dul buru-buru juga, kagak sempet lagi sarapan masakan emaknya, mandi langsung berangkat ke masjid, ke Melanggar, kagak pulang lagi ngambil sarapan, dia langsung berangkat. Seharian itu si Dul sibuk, kepikiran, oh iya, dagangan emak gua gimana ya. Sore itu si Dul nyempetin untuk pulang cepat. Dia ngomong sama emaknya, mak, maafin ayah ya, kata emaknya, kata si Dul sama emaknya. Kenapa Dul? Ayah kagak sempat kemarin ngomong sama emak kalau Babe Saim ini udah minta ayah full time dari pagi sampai sore. Nah dia datang itu hari Jumat, hari Selasa, hari Sabtu doang. Itu juga sore. Tahu dah mah dia mau ngerjain apaan di rumah, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mulai kemarin itu tuh udah Dul semua tuh yang pegang. Begitu kata si Dul cerita sama emaknya. Nah jadi gimana Dul gua, kata emaknya. Kita cari orang aja kali mah ya, yang bisa bantuin emak metikin daun pisang, nyererekin, sampai nyiapin dagang ya kayak Dul kemarin dah. Begitu kata si Dul. Emaknya pasrah pada saat itu, walaupun emaknya kurang suka kelihatannya. Tapi emaknya juga kan ngiklasin si Dul buat belajar di pasar. Tapi kondisinya berubah. Hari demi hari berganti, minggu, bulan berganti bulan. Si Dul ini pergaulannya udah beda. Udah pergaulan pasar, ngomongnya usaha terus, dagangan terus.
kagak pernah bahas agama di pergaulannya. Sehingga pada satu malam Sidul lagi tidur pules, dia ngimpi datang seseorang yang mirip wajahnya sama dia. Tapi dia kurang kenal dan ngomong sama dia. Dul, Babe gak pengen lu jadi pedagang. Tapi Babe kepengen lu jadi guru ngaji. Habis ngomong kayak gitu, orang itu ngilang begitu aja. Nah Sidul habis ngimpi itu langsung gelisah dia. Kebayang-bayang apa yang diimpiin itu. Pokoknya kebayang terus. Sidul berusaha tidur lagi tapi gak bisa. Akhirnya Sidul ngambil wudhu. Dia sholat malam, dia ngerenung dalam-dalam. Ya Allah, mungkin babe gue kali tadi yang datang ya. Dia gak pengen gue jadi pedagang kali ya. Dia pengennya gue jadi guru ngaji. Nangis Sidul sholat malam. Dia masuk ke kamar emaknya. Dia pandangin wajah emaknya. Mak, maafin Dul ya mak ya. Raut emaknya walaupun tidur kelihatan raut-raut kecewa yang juga dicampur sama udah beberapa hari ini surat yang ditunggu kagak datang. Surat dari abang apa empoknya yang jauh yang biasanya dia terima. Ini kagak datang-datang. Ditambah lagi Sidul yang udah kagak punya waktu buat ngobrol sama emaknya. Sekali ngobrol sama emaknya ngomongin dagangan apa yang dia jual di tokonya Babe Saim. Sidul kembali ke sejadah, dia ngelanjutin sholat malamnya sambil gak berhenti nangis. Ya Allah, udah lupa gue sama pesen. Pertama, waktu gue pengen kerja sama Babe Saim. Jadi biar gue kerja sama Babe Saim, tapi gue juga bisa bantuin emak gue. Gue juga udah ngambil keputusan gak kemana-mana, ada di sini. Tapi buat ngobrol sama emak gue aja gue gak sempet. Nyesel banget sih dulu itu. Saudara, tibalah waktu deketin subuh. Emaknya Sidul udah ngambil sejadah, udah sholat sunat. Dia masuk ke kamar emaknya. Sebelum dia berangkat ke masjid, dia peluk emaknya dan diminta maaf. Mak, Dul minta maaf. Emak jangan nanya apa-apa dulu. Besok aja Dul cerita ya. Begitu kata Dul cetak sambil ngeloyor menuju musola. Kira-kira apa yang mau diucapin si Dul sama emaknya kita akan bawain di video selanjutnya. Make Babe singgah undur diri. Babe minta yang belum subscribe biar bisa ngikutin terus kisah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.